Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Akhirnya saya bisa main ke bengkelnya Mas Yusron lagi karena ada sempat dari kemarin sebenarnya, tapi karena cuaca yang kurang mendukung dan hari ini juga alhamdulillah sampai sini pas hujan gitu. Ini saya mau bahas kemarin Mas Yusron motor di belakang saya itu podium 1 di kelas FFA 2 tak jarak 402 di event IDW seri 4 Laut Gading Yogyakarta. Sebelumnya nih, apa kabar Mas Yusron? Ya, alhamdulillah. Gimana nih Mas Yusron? Kemarin beneran event perdana ya Mas ya, untuk jarak 402 di 2 tak. Gimana nih sebenarnya, mungkin ada perasaan seperti apa nih Mas Yusron sudah berhasil podium terhormat nih 1, 2, 3 di kelas yang baru, mungkin bisa dibilang baru mengikuti. ya senang aja. Senang. Oh iya sih ya, terutama seneng guys. Riset kalau boleh tahu nih Mas, jarak 402 ini berapa bulan ini Mas? Ini risetnya 1 minggu. 1 minggu? Ya. Tapi dasar 201 dulu dirubah 402 atau Langsung basicnya 402. langsung basicnya? Ya. Oke. Tapi balapan kemarin tuh gimana nih Mas? Mungkin udah full spek 402 atau mungkin masih meraba-raba atau masih banyak kurangnya kemarin nih Mas? Ya, ini masih sebatas trial. Jadinya masih kurang maksimal. Kita juga cuma setting 2 hari toh Mas. Cuma 2 kali setting. Kemudian pembalapnya udah bilang oke, tapi sebenarnya ini masih bisa dikembangkan lagi. Oh, masih bisa dikembangkan. Ya. Kalau boleh tahu ini buat di FFA ini cc total berapa ini Mas? Ini masih 200. 200 cc? Ya. Berarti nggak jauh beda sama yang 201 ya Mas? Iya. 200 cc guys. Tapi kalau kemarin untuk rasio aman ya Mas ya? Aman. Udah 402 meter banget gitu kan. Putus-putus. Buka tutup gasnya pembalapnya juga udah oke banget. Kemarin pakai Deska Montel, Gary Percil, Wildan. Nah, ya, dan itu menang semua guys. Dan ini dia. Oke, dan Mas Yusron juga salah satu kandidat ke Thailand. Kemarin sih sudah ngobrol obrolan saya sama Mas Boy. Mas Yusron salah satu kandidat untuk di kelas 2 taknya. Seperti apa nih Mas Yusron, mungkin ada dengar kabar seperti ini? Ya, kayak iya kak enggak. Apa yang bikin Mas Yusron kayak bilang enggak gitu? Kayak punya pikiran enggak? Ya, maksudnya realisasinya kan belum pasti. Iya sih. Kalau pasti ya oke, tapi kalau enggak ya mungkin ya belum rezeki saya. Tapi dari Mas Boy udah ada mungkin ada obrolan atau sejauh ini Mas? Ada, tapi maksudnya baru wacana sih, belum ada kepastiannya, belum, cuma masih wacana. Kalau bisa diusulin ke Pemprov IMI pusat kayaknya. Jadi ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan bisa tembus sampai sana, karena bisa dibilang ada 4 tak dan harus ada juga 2 taknya guys, karena ya itu yang bikin berwarna drag bike. Dan ya Mas Yusron kandidat di 2 taknya ini, dari sekian banyak tim-tim yang mungkin bengkel-bengkel mekanik-mekanik bermain 2 tak, Mas Yusron salah satunya. Untuk Super FFA Mas Yusron nggak ada rencana main atau ikut turun juga, atau ada rencana ini Mas? Super FFA
karena ini kan berlaku 4 tak dan 2 tak dan 4 tak. Ya kalau untuk misalnya ya, kalau dengan kondisi sekarang yang ada, misalnya saya mengadakan 2 tak ya nanti kalah mas, jadi udah kalah CC dulu dari speknya, sama teknologinya kan kalah. Ya. Ini masih karbu konvensional, sedangkan 4 tak itu udah FI Full injection ya mas. ya. Nah, di situ kan dari regulasi sudah diperbolehkan nih mas, kayak kawin silang antara Ninja mungkin atasnya wheel up. Nah, itu mungkin menurut Mas Yusron signifikan gak sih mas untuk bertarung di kelas Super FFA? Menurut saya nggak bisa. Maksudnya masalahnya gini, basicnya kan yang diperbolehkan untuk regulasi sekarang kan single cylinder, satu Yeah. silinder. Nah itu kalau misalnya kita mau upgrade pakai blok ATM, kita nanti kesulitan ngejar di stroke-nya. Oh. Rata-rata motor KTM itu stroke-nya cenderung panjang. Oh, berarti iya harus bikin crankcase lagi mas. Mana Iya. ruang bakarnya itu udah buat langkah segitu nggak cukup udah. Nggak bisa. Nabrak sudah ya mas. Ya, nggak bisa. Tapi ya mau nggak mau misalnya pengen dikawin silang, crankcase harus bilet, Iya. bikin gitu ya mas. Kalau enggak ya itu mas, maksudnya apa ya? Kita kan balap di Indonesia, Ya. entah kita jadi ketalan apa enggak, kita ngomongin yang ada aja dulu. Gini, biar rame 4 tak sama 2 taknya, 2 taknya boleh menggunakan motor SE. Oh, swap semua. Web, iya Full. semua. Paling yang digunakan nanti cuma frame-nya pakai Ninja. Oh, oke. Masalahnya zaman TPM itu kayak regulasi swap engine full gitu boleh. Boleh ya? Iya. Oh iya, TPM ya. Nah, kita kalau kita mau mengacu ke Thailand ya kita kalau jadi ke Thailand. Kalau enggak Iya sih kacau benar. aja bohong. Mending yang gampang gitu loh mas. Maksudnya kalau kita mau mau aplikasi crankcase yang bilet itu kan nggak cukup uang sedikit mas. Ya, harga emang Iya. ya bisa dibilang mahal. Iya. Dari kosnya udah terlalu tinggi. Daripada gitu ya udah, mending aku pakai SC sekalian mas. Kayak pakai SC, pakai enduro gitu kan malah lebih enak aplikasinya. Oke, berarti iya ya mas. Ya semoga dengan kita sharing ini regulasi bisa dirubah lagi dan bisa meramaikan ya. Ini sebenarnya acuannya masih bagus, ada progres ke Thailand, tapi kan biar di sini juga ramai juga Iya. gitu ya mas ya. Gini mas, kalau kita memang pengen benar-benar mengacu pada ke Thailand, Iya. maksudnya kita samain aja cara startnya, spek mesinnya, berat dan lain sebagainya lah. Maksudnya di sana juga kan FFA-nya kan 2 tak sama 4 tak kan nggak dicampur. Iya. Beda kalau di sini 4 tak main 2 tak gitu kan jadinya jadi aneh. Kita kan kalau 2 tak itu pertama kalah CC, kedua ya kalah teknologi. Masa Iya, pakai FI itu mas. Ya, kalau kepengen rame ya mending 2 tak dipisah sama 4 tak. 4 taknya. Kalau sementara waktu ini yang berkembang kan 4 tak sama 2 tak kan jadi satu. Jadi satu. Iya. Maksudnya menurut saya itu nggak fair. Nggak fairnya sekarang saya pengen tanya, coba saya malah pengen berburu kalau ada mekanik Indonesia yang bisa bikin Ninja cc-nya 300 cc bisa normal, nggak usah kenceng, normal aja. Saya mau berguru sama dia.
Oh, 300 cc. Iya. Iya, Mas. Ya, makanya itu kalau 4 taknya cc-nya kan kalau kita mau maksudnya maaf ya, bukan meremehin mekanik 4 tak ya. Saya juga mekanik, saya juga punya motor 4 tak. Tapi kan maksudnya ketika kita mau upgrade cc-nya lebih besar, itu kan kita lebih gampang buat aplikasinya. Tinggal kita pakai piston, mau mencari langkah berapa aja bisa ketemu. Bisa. Kayaknya kan varian racingnya banyak juga ya, Mas. Banyak. PNP. Iya. Kalau 2 tak nggak ada. Benar-benar. Semuanya harus modif sendiri lah. Iya. Iya, ya itu aku setuju juga kalau misalnya kalau dipisah karena selisih cc jauh banget, 350 di 4 tak itu udah mendekati ya 340, 349. Dan sedangkan Ninja itu udah mentoknya 200 cc ya, Mas ya? Ya enggak, masih bisa sih. Paling Tapi ngepres gitu. mentok paling ya 250 paling mentok. 250. Tapi saya sendiri juga belum nyoba. Belum ke sana, belum ke sana nah, makanya. Paling ya kalau jadi kita ngerubah 2 tak itu kan mikirnya ketika kita kepingin ngerubah cc itu, kita kan mikirnya banyak, Mas. Pertama satu, nggak kayak 4 tak ada kompresi primernya. Ya. Kalau 2 tak kan ada kompresi primernya. Jadi kita harus mikir ke situ. Jadi yang dipikir itu double gitu untuk upgrade upgrade cc. Jadi kita mending step by step. Jadi dari piston kita beri dari dikit ini efeknya apa, kalau udah ketemu enak digedein lagi gitu. Bertahap lah, Mas. Bertahap. Iya, Jadi nggak itu bisa sekaligus. faktor yang menyebabkan 2 tak kenapa sampai sekarang ini belum ada yang gede banget cc-nya ya, Mas ya. Karena ya itu double-doublenya itu ya, Mas, ya, pikirannya itu kalau kita mau upgrade apa. Ketika cc-nya kita besarin piston, otomatis kan ruangan primernya kan jadi tambah gede, Mas. Jadi kita harus mikir vakumnya itu. Vakumnya ada di mana? Apalagi 4 tak. Kalau 4 tak kan bisa lebih enak lah. Maksudnya biar diatur dari ECU-nya. Tapi kalau 2 tak kan masih pakai karbon konvensional. Iya. Sedangkan untuk misalnya mau upgrade ya repot sih. Iya sih. Jadi kesimpulan tetap mungkin lebih baiknya ya, Mas ya. Itu dipisah. Biar yang 2 tak ini tarung siapakah yang terbaik. Itu kan nanti bisa jadi pertimbangan. Mungkin kayak mungkin EO ada yang mau ngadain kejuaraan kemana itu bisa disaring lewat itu ya, Mas ya. Di samping itu kan Mas, jadinya kayak 2 tak tuh nanti lama-lama kan gimana ya, nggak kayak tersisihkan dulu. Sekarang anak tirikan. Sekarang kan mulai tersisihkan karena yaitu 4 taknya kan mau upgrade cc itu mau bikin 500 cc aja, tinggal ganti piston, hitung langkah udah selesai. Yang lainnya tinggal nyesuaiin gitu loh. Ya meskipun saya pun ya misalnya suruh bikin sih juga mumet. Tapi paling enggak kan mikirnya enggak serumit 2 tak gitu. Harus pakai piston apa, harus pakai stang apa, dan lain sebagainya, dan harus bikin mikir ruangnya cukup enggak gitu. Iya, karena tipis ya, Mas. Waktu itu aku pernah lihat crankcase yang Mas Yusron di FFA itu, misalnya kalau udah tipis banget ya, Mas, anunya. Oke. Jadi ya itu di 2 tak itu lebih ke pengen upgrade apa itu harus mikirnya 2 kali dulu. Iya. Jadi itu guys, jadi yang mungkin menjadi faktor kenapa 2 tak tidak bisa seperti 4 tak cc-nya, tidak bisa lebih dari up 300 cc. 250 tadi Mas Yusan udah mentoknya. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir.
sudah sharing sama Mas Yusron tentang drag bike Indonesia, karena Mas Yusron dijuluki nih sebagai teman-teman itu Bapak Batak drag bike Indonesia, ini udah paling seniornya. Ya karena saya jujur salutnya karena semangatnya Mas Yusron dari dulu sampai sekarang, tetap mengikuti eranya yang sekarang lagi ramai. Tetap Mas Yusron bikin sesuai spek yang sekarang. Contoh di belakang saya 402, dan alhasil juga ada hasilnya podium terbaik kemarin. Tapi Mas Yusron mungkin ada ini buat di akhir video ini penutup, mungkin kasih pesan ke seluruh pecinta drag bike yang sekarang atau mungkin di rumah nih, dari Mas Yusron sendiri ada yang bisa dibagikan ini nggak nih Mas? Dari untuk event atau teman-teman mekanik yang seluruh Indonesia. Ini kan banyak mungkin ya yang menunggu pesan dari Mas Yusron ini. Ya untuk kan pasti banyak mekanik muda yang lain. Ya semoga, pokoknya intinya jangan pantang menyerah pokoknya. Ya sama, dan terus berinovasi aja. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pantang menyerah, selalu berinovasi. Nih, dari Mas Yusron. Nanti harapan Mas Yusron di tahun 2023 mungkin di EO atau apa itu mungkin yang bisa dibagikan. Ya buat EO kita tuh sebagai pelaku balap Ya. kita tuh harus duduk bersama. Kita tentukan regulasi drag ini arahnya mau ke gimana. Jangan, ya maaf ya, maksudnya jangan sekedar cari cuan maksudnya. Maksudnya kita pun, semua orang pun butuh cuan, tapi kan selain itu kan kita harus mikirin gimana kedepannya biar lebih baik lagi gitu Mas. Nggak monoton gini aja terus itu. Jadinya EO dan para pelaku balap duduk bersama, kita ngobrol, kita sharing gimana baiknya biar bisa lebih maju loh Mas. Biar drag itu gimana ya, bisa tambah diminati loh Mas. Ya, itu dia. Ya lebih baiknya ada mengadakan ya conference pers gitu ya Mas ya. Jadi antara pelaku, pembalap, dan mungkin yang berkecimpung di drag bike bisa diundang, kita ngobrol bareng gitu ya Mas ya. Lebih dekat lagi. Itu satu, menjalin silaturahmi juga. Dan membahas regulasi, ya paling penting itu regulasi sih. Yang bikin rame apa enggaknya ya Mas ya. Regulasi ini. Sama Mas, ya itu lagi kita harus duduk bersama, jadi menentukan regulasi. Dan saya pikir saya selama ini kelasnya terlalu banyak Mas. Terlalu banyak? Iya. Oke. Zaman dulu itu saya pertama kali balap tuh kelasnya paling cuma 12, 13. Jadi kita sebagai peserta itu merasa dihargai. Ketika kita main penyisian, semifinal dan final. Jadi asik gitu Mas. Sekarang kan enggak, kelasnya banyak, cuma main sekali. Sekarang kejurda sama yang enggak itu ya sama aja. Sama ya Mas? Iya. Oke. Biar enggak ada nilai lebihnya. Mau event gede, mau event kecil ya sama aja. Sama ya pelaksanaannya. Ya maunya itu ya bukan kita sebagai peserta ya dihargai, karena kan biar ya gimana kebijakannya EO lah maksudnya. Kita benar-benar bisa menikmati balap itu. Kalau kita kita balapan cuma sekali, terus
fungsinya mekanik di sana apa mas? Cuma datang, duduk, udah tinggal lihat monitor aja, time-nya segini, ya udah pulang lagi mas, motor dinaikin. Iya, kayak kembali sebelum event lembur seminggunya nggak kayak nggak kelihatan sia-sia. Nyeting seminggu. Kalau seminggu biasanya kan ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, maksudnya biar lebih hidup gitu loh mas. Maksudnya kan aneh, balap kita ngeluarin uang juga nggak sedikit. Kok ujung-ujungnya cuma main sekali, itu kan aneh aja sih maksudnya. Berarti lebih baiknya kayak mungkin kalau Mas Yusro nonton kemarin Mas Wawan di Malaysia itu kan ada hit-hitan nih. Gitu. Saya juga nonton soalnya guys balapannya itu. Ada hit 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalau kita di Indonesia karena terlalu banyak kelas, kalau sampai 4 saya kira nggak selesai-selesai. Iya, biasa seminggu baru. 2 hit aja udah cukup ya Mas ya? Iya, udah cukup. Hit pertama, terus hit kedua, tapi ada jaraknya. Biar mekanik itu revisi dari hit yang pertama, ada kesalahan apa aja diperbaiki dan untuk hit keduanya tetap perfect gitu kan. Iya. Ya, sama itu loh mas, ketegasan malah masalah pemula sama senior itu berdasarkan apa itu dari pihak EO maupun dari pihak IMI ada kejelasan. Iya. Sampai sekarang kan nggak jelas. Nggak jelas. Maksudnya kategorinya harus gimana, ada dari umur apa dari prestasi, kan nggak jelas mas. Iya. Harusnya mohonlah maksudnya pada bapak-bapak IMI, apalagi termasuk juga EO itu gimana baiknya masalah kategori ini biar orang itu jadi tahu posisinya. Misalnya anak yang baru main drag terus main IDW kan nggak berani mas, mending ikut lapor. Iya. Makanya sekarang kan dicoba diperjelas kategorinya apa, lewat umur, apa lewat prestasi, kalau prestasi harus gimana, tolong dong IMI kasih kejelasan. Oke, ini permintaan dari Mas Yusron dan ini baik juga untuk kedepannya ya. Semoga nanti adanya konferensi pers di awal tahun ini teman-teman mungkin dari pihak EO rembukan sama IMI dengan tahun depan mumpung belum berganti tahun bisa diperjelas lagi soal pemula dan sidit. Ini masukan yang saya bilang keren banget dari Mas Yusron. Oke, semoga di 2023 Dragback tambah berwarna, tambah rame lagi, gengsinya kembali lagi seperti era-era sebelumnya, era-era kalau dulu emang gengsinya gila-gilanya ramenya. Gimana ya? Tahun dulu tuh waktu tahun 2015 ke bawah, saya tuh pernah, ini sekedar cerita aja sih. Itu nerima IMI Award itu saya dipanggil ke Jakarta sama Pak Iko, sama Iko Kodok. Jadi gimana ya, bukan masalah besarnya hadiah, tapi penghargaannya itu ya, itu yang bikin benar-benar kita datang ke IMI Award. Di IMI Award maksudnya bersama-sama dari ada juara nasional dari gas track, ada dari juara nasional motocross, road race, dan ada di drag. Jadi kita itu benar-benar bangga gitu loh mas. Bangga, lebih kayak di apa penghargaan, dihargai kita ya selama ini berkarya gitu ya. Iya, kalau uangnya sih nggak seberapa. Kita masuk TV juga mas waktu itu. Wow, diliput TV sampai juga. TV-nya pun TV nasional, bukan TV lokal. Ya guys, nah tapi ya sejauh ini belum ada lagi ya mas ya program kayak IMI Award gitu ya, acara gitu. Karena kejurnasnya juga nggak tahu. Itu kejurnas beneran apa kejurnas abal-abal kita nggak tahu. Semoga kita perbaiki sama-sama, semua
sama yang bergerak di drag bike, mekanik, pelaku, bahkan dari EO, IMI, kita sama-sama merubah drag bike lagi biar lebih bergengsi, berwarna, dan menarik minat yang hobi selama ini, biar rame lagi, memeriahkan drag bike. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode saya bersama Mas Yusron, Alifka Motor Banter Yogyakarta. Dukung terus saya, Maniak Racing, dan Mas Yusron. Doakan sehat selalu, risetnya dilancarkan, tidak ada gendala. Sampai bertemu di seri final IDW 2022. Nanti kita lihat progresnya motornya Mas Yusron di track 402. Oke, terima kasih Mas Yusron atas waktunya, atas sharingnya kali ini. Oke, tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda, stay at home with Maniak Racing Indonesia. Bye.